Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Necromancer Warrior Part 3. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelum mulai, silahkan jauhi keramaian, gunakan headset, ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan. Jangan pernah semangat dan berusahalah agar menjadi kebanggaan keluarga. By the way, ini saya ambil dari bahasa Mandarin ya guys ya, jadi kalau ada salah-salah, tolong dimaafkan. Dan basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur cerita Necromancer Warrior. Cerita dimulai dengan teman Lucien yang ketakutan karena sekarang tubuh Lucien tak terlihat seperti manusia dan mirip seperti zombie. Lucien yang mendengar kata zombie langsung kebingungan dan di sana ia tak mengerti dengan perkataan dari temannya barusan. Temannya pun langsung memberikan ponsel miliknya agar Lucien bisa melihat dirinya sendiri. Lucien yang melihat dirinya pun langsung terkejut karena ia tak menyangka dengan keadaan yang terjadi pada wajahnya. Lucien di sana ketakutan karena bahkan sekarang wajahnya menjadi aneh dan ia memang terlihat seperti mayat zombie yang bergerak. Lucien pun langsung mengatakan bahwa mungkin sekarang dirinya terkena sebuah alergi tertentu. Teman Lucien mengatakan jika itu mungkin benar, jadi sekarang ia ingin mengajak Lucien ke rumah sakit. Terlihat saat ini pun Lucien langsung ketakutan dan di sana ia merasa jika kepalanya akan pecah jika terus menahan rasa sakit. Temannya pun dengan sigap langsung berkata bahwa sekarang ia akan membawa Lucien ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit sendiri terlihat sekarang ada dokter yang sedang memeriksa Lucien dan ia berkata bahwa tanda di wajah Lucien adalah noda yang biasanya ada pada mayat. Dokter itu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang ia akan melakukan tes darah dahulu agar nanti Lucien bisa diperiksa sepenuhnya. Sambil memperhatikan kerangka manusia yang ada di sana, dokternya tak mengerti dengan keadaan Lucien dan setelah ia mengecek darah milik Lucien, ia pun masih tak mengerti karena ternyata penyakit Lucien ini tak pernah ada sebelumnya. Di sana Lucien pun langsung bertanya apakah Lucien ini terkena virus zombie karena sekarang ada virus berukuran cukup besar dalam tubuhnya. Dokternya pun menjawab jika itu mungkin berlebihan karena virus yang ada dalam tubuh Lucien ini memperbaiki selnya dan bukan menyerangnya. Dokter itu menjelaskan jika Lucien ini mengalami banyak sel darah yang rusak, jadi virus tersebut memperlambat sirkulasi darahnya agar bisa memperbaiki tubuh milik Lucien. Di sana dokternya mengatakan jika kondisi Lucien sekarang bisa terjadi karena memang aliran darahnya melambat, tapi ada kemungkinan juga Lucien mati karena sirkulasinya nanti berhenti. Ketika mendengar hal itu, Lucien pun langsung terkejut karena ternyata virus itu masih tidak diketahui dengan jelas fungsi dan tujuannya. Tapi si dokter langsung mengatakan agar Lucien tak berkecil hati. Ia berkata jika medis sekarang sudah maju, jadi kemungkinan besar Lucien masih bisa selamat ketika dicek dengan benar. Dokternya sendiri di sana langsung bertanya apakah Lucien ini mengalami hal-hal aneh sebelumnya. Lucien yang mendengar hal itu malah menunduk ke bawah. Di sana ia ingat dengan sesuatu, tapi sayang ia tak bisa memberitahu hal tersebut pada mereka. Lucien pun sekarang langsung melakukan pemeriksaan dan di sana ia menggunakan alat yang canggih untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh tubuhnya. Dokternya di sana berkata bahwa Lucien ini kemungkinan besar tak ingat dengan tubuhnya sendiri sehingga ia mengalami beberapa cedera berbahaya pada otaknya. Teman Lucien yang ternyata adalah anak dari dokter tersebut pun di sana langsung berkata jika Lucien sepertinya terkena gangguan stres traumatis atas insiden yang pernah menimpa ia sebelumnya. Dokter itu pun langsung menjawab benar dan ia berkata bahwa sekarang Lucien ini tak jauh berbeda dari mayat hidup dan kemungkinan sebentar lagi akan mati. Teman Lucien langsung menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa itu tak mungkin terjadi. Lucien sendiri sekarang memang terlihat sekarat dan bahkan tubuhnya menjadi semakin pucat dari waktu ke waktu. Teman Lucien di sana langsung pergi, sedangkan dokter itu langsung berkata bahwa ia akan membawa Lucien ke tempat lain untuk melakukan pemeriksaan lagi. Tapi tiba-tiba dokter itu pun terkejut karena di sana ia mendengar suara teriakan kencang dari seseorang. Si dokter di sana langsung memanggil teman Lucien dan ia berkata bahwa Lucien sekarang tiba-tiba sembuh sehingga mungkin ia dibantu oleh iblis. Anak dari dokter tersebut pun langsung pergi ke tempat Lucien dan di sana ia langsung tersenyum senang ketika melihat keadaan temannya yang baik-baik saja. Terlihat saat ini Lucien sehat walafiat sepenuhnya, sedangkan dokter yang melihat hal itu langsung bingung dengan hal tersebut. Lucien pun di sana langsung menjelaskan keadaannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tak merasakan sakit lagi dalam tubuhnya. Si dokter yang tak percaya dengan hal tersebut langsung memeriksa keadaan tubuh Lucien sekarang. Di sana ia berkata bahwa semua bagian tubuh Lucien sudah normal sehingga ia tak mengerti dengan apa yang terjadi pada saat ini. Di sana dokter itu berkata bahwa Lucien telah pulih sepenuhnya dan bahkan bintik mayat pada Lucien juga telah hilang tak tersisa. Karena masih penasaran, di sana dokter itu pun mengatakan agar sekarang Lucien pergi ke laboratorium agar bisa dicek sepenuhnya.
Lu Chen yang melihat dokter itu bertingkah aneh langsung sedikit gugup dan ia berkata agar dokter itu tenang sedikit. 3 jam setelah pemeriksaan di lab, Lu Chen pun sekarang merasa panik dengan keadaannya. Lu Chen di sana lemah dan tak berdaya karena ternyata dokter tadi melakukan 800 kali percobaan darah untuk memastikan keadaan Lu Chen. Karena telah selesai, di sana temannya pun berkata agar Lu Chen beristirahat terlebih dahulu di rumahnya. Lu Chen yang lemas pun langsung tiduran di sebuah sofa yang ada di rumah dirinya. Lu Chen memperhatikan tangannya dan ia berkata bahwa dirinya bingung karena sekarang tubuhnya yang disuntik beberapa kali tak meninggalkan sebuah luka sedikit pun. Sambil membawa makanan, di sana teman Lu Chen pun berkata bahwa di depan sekarang ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Lu Chen. Lu Chen yang mendengar hal itu langsung bingung karena bahkan temannya pun mengatakan jika wanita itu memiliki perban. Temannya langsung berkata bahwa tadi ia telah memfoto wanita tersebut. Terlihat di sana wanita itu memiliki perban di kepalanya dan sekarang ia juga sedang membawa mobil sport ke tempat Lu Chen. Ingatan Lu Chen sendiri sekarang masih tersegel di kepalanya. Lalu tiba-tiba segel rantai di kepalanya pun hancur karena sekarang Lu Chen mulai mengingat semua hal yang telah terjadi. Lu Chen menatap dengan wajah aneh dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tahu dengan hal yang pernah terjadi sebelumnya. Sambil memperhatikan foto wanita itu, di sana Lu Chen berkata bahwa kejadian yang menimpa dirinya adalah ketika dia bersama dengan wanita tersebut. Kepala Lu Chen yang mengingat semua hal itu langsung meledak karena ia sekarang harus menerima banyak informasi secara langsung. Lu Chen di sana berkata pada temannya bahwa wanita yang ada di bawah sekarang adalah seorang wanita bernama Xiaoyi. Xiaoyi sendiri sekarang menggedor-gedor pintu kamar Lu Chen dan ia berkata agar sekarang Lu Chen keluar dari tempatnya. Teman Lu Chen yang melihat hal itu langsung terkejut dan di sana ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya Lu Chen lakukan ketika malam sebelumnya. Teman Lu Chen pun langsung bersiap datang ke arah pintu dan ia berkata jika dirinya akan membukakan pintu agar Lu Chen dan Xiaoyi bisa saling berbicara. Lu Chen yang melihat temannya seperti itu langsung terkejut sambil mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Lu Chen pun langsung berteriak kencang dan ia berkata agar temannya tak melakukan hal tersebut pada saat ini. Lu Chen berusaha untuk menghentikan hal itu sehingga di sana temannya langsung terkejut dengan kelakuan Lu Chen. Dengan tangannya yang gemetaran, di sana Lu Chen berkata bahwa sekarang ia ingin mengatakan sesuatu pada temannya. Pintu itu sendiri sekarang terus digedor oleh Xiaoyi. Lalu dengan cepat teman Lu Chen membukanya dan ia berkata agar Xiaoyi sabar sebentar. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba teman Lu Chen pun langsung terkejut karena Xiaoyi langsung mendorong teman Lu Chen dengan cukup kencang. Xiaoyi langsung memanggil-manggil Lu Chen, sedangkan teman Lu Chen malah bertanya apakah Xiaoyi ini baik-baik saja. Xiaoyi di sana bertanya tentang di mana Lu Chen sekarang, namun temannya malah menjawab jika ia tak mengenal orang bernama Lu Chen. Xiaoyi tak percaya dengan hal tersebut dan ia berkata bahwa Lu Chen sekarang pasti ada di tempat itu. Sambil terus mengacak-ngacak tempat tersebut, di sana Xiaoyi berkata bahwa dirinya tahu jika Lu Chen pasti sedang bersembunyi. Ketika melihat Xiaoyi yang seperti itu, teman Lu Chen pun langsung sedikit panik karena ia takut jika Lu Chen akan ketahuan oleh Xiaoyi. Lu Chen mulai berkeringat dingin karena ia pikir jika sekarang dirinya pasti akan tertangkap basah sedang bersembunyi. Dengan tatapan tajamnya, Lu Chen pun bertanya-tanya mengapa temannya tak bisa menipu Xiaoyi. Terlihat sekarang Lu Chen ada dalam lemari dan di sana ia bingung mengapa Xiaoyi bisa masuk ke rumah orang dengan sebegitu beraninya. Lu Chen di sana menelan ludah miliknya, sedangkan Xiaoyi yang akan membuka lemari langsung bertanya tentang mengapa Lu Chen bersembunyi dari dirinya. Lu Chen yang ada dalam lemari tersebut pun di sana langsung berpikir bahwa sekarang hancur sudah rencana miliknya. Namun tiba-tiba di sana teman Lu Chen berteriak kencang dan ia berkata jika sekarang Lu Chen sudah tiada. Ketika mendengar hal tersebut, tangan Xiaoyi pun bergetar hingga tak bisa digerakkan. Di sana Xiaoyi berkata jika itu mustahil dan ia mengatakan agar teman Lu Chen berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Dengan air matanya yang terus berjatuhan, di sana ia berkata bahwa Lu Chen tidak mungkin mati dan ia tahu jika rekan dari Lu Chen ini sedang berbohong pada dirinya. Teman Lu Chen pun menjawab jika ia tidak bohong dan jika Xiaoyi tak percaya maka ia bisa pergi ke rumah sakit terdekat. Dengan cepat Xiaoyi pun langsung berlari dan mendorong teman Lu Chen karena sekarang ia akan mengecek kebenaran dari perkataan teman Lu Chen barusan. Xiaoyi di sana nangis kejar dan ia berkata bahwa teman Lu Chen yang bernama Casfu adalah seorang pembohong berhidung panjang. Ketika Xiaoyi pergi, di sana Casfu pun langsung menelpon ayahnya yang merupakan seorang dokter dan ia berkata jika Casfu butuh bantuan. Casfu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang keadaannya sudah aman, tapi di sana ia bertanya apakah benar jika itu semua akan baik-baik saja. Lu Chen hanya bisa terdiam dan ia pun mengatakan bahwa ia ini seharusnya sudah mati, tapi anehnya sekarang ia bisa hidup lagi di tempat tersebut. Casfu di sana terus bertanya tentang kejadian apa yang membuat Lu Chen seperti itu. Lalu Lu Chen yang sekarang berdiri pun berkata bahwa dirinya telah dikubur hidup-hidup.
Kesfu bingung dengan hal tersebut, namun di sana Lucien menjelaskan tentang kejadian seperti apa yang telah menimpa dirinya. Lucien di sana menjelaskan bahwa sebelumnya ia secara tak sengaja berkencan dengan Xiaoyi yang merupakan bos dari sebuah perusahaan. Pada saat mereka berkencan, Xiaoyi pun menembak Lucien, tapi sayang di sana Lucien menolak ajakannya untuk menjadi seorang pasangan. Lucien di sana berkata bahwa alasan ia menolaknya adalah karena ia mengalami masalah otak dan hal itu bisa membuat Xiaoyi terbebani. Tapi karena Lucien dan Xiaoyi pergi bersama, mereka berdua pun dijebak oleh perusahaan pesaing agar mereka tak bisa hidup lagi. Ketika mendengar hal itu, Kesfu pun langsung terkejut karena ia tak menyangka jika Lucien mengalami keadaan seperti itu sebelumnya. Namun meski Lucien harus melawan banyak orang yang menggunakan senjata, ia tetap menyelamatkan Xiaoyi dengan menggendongnya keluar dari situasi tersebut. Lucien di sana berkata bahwa sebelumnya ia membakar tangki bensin mobil sehingga ia bisa kabur dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Tapi Lucien tak bisa terus seperti itu, dan pada akhirnya yang Lucien lakukan adalah membuat Xiaoyi pergi sendirian dari tempat berbahaya tersebut. Kesfu pun di sana merasa merinding dengan cerita Lucien, karena di sana Lucien berkata jika para pembunuh itu melakukan hal keji akibat gagal melakukan pembunuhan pada Xiaoyi yang merupakan targetnya. Lucien pun mengatakan bahwa sebelumnya ia dikubur hidup-hidup oleh para pembunuh karena mereka kesal dengan kelakuan Lucien. Tapi sayangnya mereka tak sadar jika Lucien ini masih hidup dan ia bisa bertahan dari situasi yang sangat berbahaya tersebut. Kesfu yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin dan ia bertanya tentang bagaimana Lucien bisa bertahan hidup. Lucien pun langsung berkata bahwa sebelumnya ia bisa selamat karena ada hujan deras yang terjadi. Layaknya seorang necromancer, Lucien pun akhirnya bangkit dan mencoba keluar dari tanah yang mengubur dirinya. Lucien bergerak seperti zombie dan secara tak sadar di sana tubuhnya terus bergerak sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa. Lucien pun secara tak sadar akhirnya bisa sampai di rumahnya, tapi anehnya ia tak kenapa-napa ketika sudah sampai. Temannya pun langsung menjawab bahwa mungkin tubuh Lucien ini bisa sembuh sendiri akibat memiliki virus yang bisa memperbaiki tubuhnya. Lucien pun mengatakan jika itu mungkin benar, tapi meski begitu tetap saja ia bingung karena tak mengerti dengan keadaannya. Tiba-tiba Kesfu pun langsung berdiri dan ia berkata bahwa alasan tubuh Lucien yang bisa beregenerasi mulai menemukan titik terang. Ia di sana langsung menyuruh Lucien yang masih lemah untuk beristirahat dengan baik terlebih dahulu. Kesfu di sana menyuruh Lucien untuk makan dan sambil bersiap pergi di sana Kesfu berkata bahwa sepertinya Lucien yang bisa beregenerasi adalah karena VR gamingnya. Jadi sekarang ia ingin mengambil VR itu untuk penelitian. Lucien yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh Kesfu untuk mengambilnya saja karena ia juga ingin tahu dengan apa yang terjadi sekarang. Kesfu pun sekarang langsung membawa VR gaming milik Lucien ke laboratorium ayahnya. Namun ketika sampai, Kesfu pun langsung terkejut karena sekarang yang ada di hadapannya itu malah moyang dari Kesfu itu sendiri. Beberapa waktu setelah hal itu terjadi, terlihat sekarang Lucien sedang menulis sesuatu tentang dirinya saat ini. Saat Lucien sedang menulis, tiba-tiba Kesfu datang sehingga membuat Lucien sedikit terkejut ketika melihat hal tersebut. Lucien di sana sedikit ketakutan karena ia pikir jika sekarang Kesfu ini sudah membawa hasil penelitian tentang keadaan tubuhnya. Namun terlihat saat ini Lucien malah terkejut karena di sana Kesfu ini membawa sebuah koper ke tempatnya sekarang. Saat Lucien bertanya mengapa Kesfu membawa koper, di sana Kesfu pun langsung menjawab bahwa sekarang ia akan tinggal bersama Lucien. Lucien langsung kaget dengan hal tersebut dan di sana ia berpikir bahwa kelakuan Kesfu sekarang agak sedikit di luar nalar dan lagi pula Lucien juga hanya punya satu tempat tidur. Kesfu pun di sana langsung menjawab bahwa sofa di tempat Lucien sangatlah besar, jadi ia bisa beristirahat di sana. Lucien pun langsung menghela nafasnya dan ia bertanya apakah sekarang dirinya ini memerlukan perawatan pribadi dari Kesfu yang merupakan seorang anak dokter. Dengan santainya Kesfu pun langsung menjawab jika ia bosan sendirian di rumah, jadi sekarang ia ingin tinggal bersama Lucien. Terlihat Lucien pun sekarang terkejut ketika Kesfu memberikan analisis dan laporan tentang apa yang terjadi pada Lucien. Kesfu di sana mengatakan bahwa hasil analisa dari laporan tersebut menunjukkan jika seluruh tubuh milik Lucien bekerja dengan baik. Lucien di sana tak percaya dengan hal tersebut, namun Kesfu menjelaskan jika profesor yang berpengalaman pun sudah membuktikan hal tersebut. Lucien sedikit bingung dengan hal itu, namun Kesfu langsung mengatakan jika sekarang semuanya sudah aman. Kesfu di sana berkata bahwa virus yang ada dalam tubuh Lucien tak bisa diteliti oleh ayahnya, dan karena hal itu ayahnya pun meminta bantuan dari orang lain. Pada akhirnya ayah Kesfu
yang merupakan seorang dokter di sana meminta bantuan dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan juga ahli medis yang sangat hebat. Para profesor ini datang ke tempat Lu Chen yang dikubur sebelumnya dan mereka melakukan hal itu dengan kawalan yang cukup ketat karena di sana juga ada kuburan massal. Cash Fu pun di sana langsung berkata bahwa akhirnya rahasia tentang kuburan massal yang berada di sana mulai terlihat. Lu Chen sedikit bingung ketika mendengar hal tersebut dan ia tak mengerti dengan perkataan dari Cash Fu barusan. Cash Fu pun langsung mengatakan bahwa di bawah kuburan massal itu ada makam zaman dulu yang berasal dari dinasti Han. Cash Fu menjelaskan jika di dalam itu mungkin terdapat beberapa prasasti yang juga berperan aktif dalam keanehan tubuh Lu Chen saat ini. Lu Chen pun langsung berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar misterius. Namun Cash Fu langsung menjawab jika di sana memang ada masalah yang sangat serius. Cash Fu di sana berkata bahwa virus yang sekarang ada dalam tubuh Lu Chen bisa ditemukan dalam cairan mayat yang sudah ada dari ratusan tahun lamanya. Lu Chen yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia sedikit kaget ketika mendengar virus itu sudah ada dari zaman dahulu. Karena hal itu di sana Cash Fu pun berkata bahwa virus yang sudah ditemukan sekarang diberi nama dengan virus mayat Es Chen Lu. Ketika melihat dokumennya, Lu Chen pun langsung berkata bahwa itu adalah nama yang bagus karena ternyata nama virusnya dinamai oleh nama diri Lu Chen sendiri. Cash Fu tak memperdulikan hal itu dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah mengemas barang-barang yang ia miliki. Lu Chen di sana terus membaca hasil laporan yang ia dapatkan, namun Cash Fu malah fokus pada mainan miliknya. Lu Chen di sana terus membaca laporan tersebut di hadapan Cash Fu yang fokus pada mainannya. Lu Chen bertanya, apakah ada orang yang tertarik dengan tubuhnya? Karena di sana dituliskan jika Lu Chen mungkin perlu menjadi kelinci percobaan agar penelitiannya bisa berjalan lebih baik. Ketika Cash Fu menjawab jika itu benar, di sana Lu Chen langsung menunduk dan ia berkata jika itu tak masalah karena virus itu telah banyak membantu dirinya. Cash Fu langsung bingung dan di sana ia bertanya tentang apa saja yang telah dibantu oleh virus tersebut pada tubuh Lu Chen. Lu Chen pun langsung menjawab bahwa virus itu telah menyelamatkannya dari kematian dan bahkan virus itu juga membuat keterlambatan otaknya berangsur pulih. Cash Fu yang mendengar hal itu langsung terkejut dan sedikit tidak percaya. Namun Lu Chen langsung mengatakan jika itu benar dan bahkan sekarang dirinya juga menjadi lebih baik berkat virus tersebut. Cash Fu langsung mengambil VR gaming milik Lu Chen dan sambil bersiap memberikannya pada Lu Chen, di sana ia berkata bahwa alat tersebut ternyata bisa mengobati banyak hal pada tubuh Lu Chen berkat sinar X yang ada dalam alatnya. Ketika mendengar kata sinar X, Lu Chen pun sedikit bingung, sedangkan Cash Fu di sana malah tersenyum. Cash Fu pun langsung menjelaskan jika setelah diteliti ternyata alat itu memiliki sinar X yang bisa dijadikan sebagai perawatan bagi manusia. Ketika mendengar hal itu, Lu Chen pun langsung terkejut karena ternyata alat VR-nya sangatlah luar biasa. Tak hanya alat VR tersebut, di sana Cash Fu juga berkata bahwa sekarang ada juga alat lain yang bisa membantu perawatan Lu Chen. Lu Chen di sana bingung dengan alat tersebut, namun tanpa basa-basi di sana Cash Fu langsung memasangkan alat itu pada lengan Lu Chen. Cash Fu di sana mengatakan bahwa alat itu adalah alat yang bisa mendeteksi tanda vital milik Lu Chen agar bisa diteliti di rumah sakit. Tiba-tiba di sana gelang itu pun bergerak dengan sangat aneh sehingga Cash Fu sedikit kebingungan. Lu Chen sendiri sekarang panik karena ternyata gelang itu memberikan tekanan kuat pada tubuhnya yang berada di sana. Cash Fu yang melihat hal itu ikut terkejut dan terlihat di tempat Lu Chen pun saat ini terdengar suara teriakan yang sangat kencang dan membagongkan. Cerita pun bersambung. Wait, bentar. Jadi sekarang masalahnya tubuh Lu Chen yang masuk ke dunia manusia, tapi kehidupan di gamenya jadi ke bawah-bawah juga. Apakah ternyata gamenya nanti menjadi kenyataan atau hanya alatnya saja yang memberikan kekuatan pada tubuh Lu Chen? Ya, gak ada yang tahu. Coba menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Dan ya, meskipun yang terlihat adalah virus, tapi ternyata virus ini adalah virus yang baik ya guys ya, karena bisa memberikan pengobatan secara terus-menerus pada tubuh Lu Chen. Dan jadi pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa tidak semua yang dinilai jelek itu jelek. Ada juga yang bagus, contohnya kayak virus guys. Orang biasanya kalau dengar virus itu pasti stereotipnya jelek gitu, buruk. Padahal ada juga virus yang baik ya guys ya. Tak semua hal yang jelek itu jelek, ada juga yang baik. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.